مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasyaitonir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan. Hadratil muhtaramin, para ulama yang kita taati fatwanya, hadirin Tampul Taqwa Ulama Aswaja Gresik Kasepuhan, dan juga pemirsa dakwah Giri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam serta kenikmatan kesehatan dan kesempatan. Kita dapat melaksanakan acara Multaqa Ulama Aswaja Gresik Kasepuhan yang pada malam hari ini dengan tema khilafah di mata fuqaha, negara terkuat di masa depan. Alhamdulillah, kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Doa serta salam telah kita sampaikan, kita haturkan pada uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan pemirsa dakwah Giri yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kami akan membacakan sunan acara pada Multaqa Ulama. Dan malam hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga kalimat takdim, yang keempat secara inti kalimat minal ulama, nanti akan dipandu oleh Ustadz Khosh. Dan acara terakhir ini bacaan doa untuk mengawali acara Multaqa Ulama Aswaja Gresik Kasepuhan pada malam hari ini. Marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dengan apa yang kita harapkan bersama,
dan tentunya dapatkan iringan itu Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini la kulli sholih. Inna wa salama bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daumul Fatihah. Untuk acara selanjutnya kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan sampaikan Ustaz Arman. Pada beliau kami persilahkan. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة Assalamualaikum. In ulal dadu qulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة Sudah
Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, mudah-mudahan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan pemirsa dakwah yang dirahmati Allah, menjadi acara yang kedua, kalimat takdim yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Aris. Kepada beliau kami persilahkan. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat taufik, hidayah serta inayah dan tentunya nikmat kesehatan sehingga alhamdulillah para peserta multaqa ulama Aswaja Gresik Kesepuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para peserta multaqa ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa channel dakwah Giri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwa dunia saat ini telah mengalami penderitaan yang sangat parah. Penderitaan itu disebabkan oleh cengkraman dan penjajahan oleh negara-negara adidaya yang berideologi kapitalisme. Mula-mula mereka negara-negara adidaya membentuk sebuah konsep, yaitu keluarga internasional atau komunitas internasional atau masyarakat internasional. Lalu nama komunitas atau masyarakat internasional tersebut secara sepihak mereka membuat undang-undang internasional yang berlaku atas semua bangsa-bangsa dan negara. Selanjutnya atas nama komunitas masyarakat itu maka penjajah terhadap bangsa-bangsa atau negara-negara lain. Hadirin, taqwa ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penderitaan yang buruk yang telah mencengkram dunia selama berabad-abad ini, hanya satu saja yang bisa mengatasinya, yaitu negara Islamiyah, yaitu khilafah Rasyidah. Hadirin, sidang multaqa ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sangat pentingnya menegakkan pendirian khilafah itu. Kita sebagai seorang ulama tentunya harus tetap teguh dalam pendirian agar umat dan masyarakat ini terselamatkan. Alhamdulillah telah terselenggara multaqa ulama Aswaja Gresik Kesepuh. Semoga perjalanan dan terselenggaranya acara malam hari ini bisa terselenggara dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Aku minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Muhammad Aris yang telah menyampaikan kalimat takdim. Para hadirin peserta multaqa ulama Aswaja Gresik Kasepuhan dan pemirsa channel dakwah Giri yang dirahmati oleh Allah.
Acara selanjutnya yakni acara inti Kalimah Final Ulama dalam tema khilafah di mata fuqaha, negara terkuat di masa depan, yang akan dipandu oleh Ustadz Khosyin. Kepada beliau kami persilahkan. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ayyuhal ulama wal fadhil rahimakumullah. Al mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Kiai Abdul Aziz, Bapak Kiai Haji Muhammad Najib, Bapak Kiai Abdul Arham, Bapak Kiai Haji Farhan, dan seluruh para hadirin, ulama, kiai, tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta ridho dalam acara pada malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baik yang hadir di studio ataupun yang menyaksikan melalui live streaming channel YouTube Dakwah Giri yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala karunia, nikmat, taufik hidayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan agenda multaqah ulama kasepuhan dalam tema khilafah di mata fuqaha, negara terkuat di masa depan. Ayuhal ulama wal fadhil rahimakumullah, para kiai, para habaib, para guru, para ustadz, serta para santri yang dimuliakan oleh Allah. Dan tidak lupa para pemirsa channel YouTube yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan melalui live streaming Dakwah Giri. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah jalan syariatnya. Ayuhal ulama wal fadhil rahimakumullah. Pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka agenda multaqah ulama Ahlussunnah wal Jamaah Kabupaten Gresik Kasepuhan edisi Kamis tanggal 20 Juli 2022 mengambil tema tentang khilafah di mata fuqaha, negara terkuat di masa yang akan datang. Baiklah, akan kita simak bersama pada malam hari ini beberapa kiai, beberapa ulama yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita tentang apa itu khilafah. Kita panggil para kiai, para ulama yang akan membersamai kita selama beberapa saat ke depan untuk menyampaikan materi-materi seputar khilafah. Kita panggil yang pertama, Al-Mukarram, Bapak Kiai Abdul Aziz.
Kami persilakan untuk menempati duduk yang telah disediakan. Berikutnya kami panggil Al-Mukarram Bapak Kiai Adam Khalil Al-Bandani. Kepada beliau kami persilakan untuk menempati duduk yang kami sediakan. Berikutnya kami panggil Bapak Kiai Miftahul Khair untuk menempati tempat duduk yang kami sediakan. Berikutnya kami panggil Bapak Kiai Haji Farhan Abdul Hamid. Kami persilakan kepada beliau untuk menempati posisi tempat duduk yang kami sediakan. Dan terakhir kami panggil Bapak Kiai Abdul Arham. Tafadhal, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang kami sediakan. Ayyuhal ulama wal fadil rahimakumullah. Para hadirin, para ulama, para asatidz, serta para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan melalui live streaming dakwah Jiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akan saksikan bersama kalimah ulama yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Abdul Aziz. Beliau akan menyampaikan tentang khilafah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz, falyatafaddal mashkuran. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus diberikan kenikmatan, diberikan berbagai macam kebaikan, walaupun ada juga ujian yang sekarang mendera yang perlu solusi. Termasuk sudah disinggung tadi adanya ancaman krisis global, ya, krisis pangan, krisis energi dan juga moneter yang bisa jadi juga akan menimpa ke negeri kita ini. Dan juga kita bersyukur karena perbincangan tentang solusi yang terbaik, gitu ya, yakni tegaknya kembali khilafah, karena saat ini betul-betul dunia sudah membutuhkan. Ya, masyarakat sudah bosan dengan janji-janji demokrasi kapitalis yang terus menjajah, gitu ya. Karena itu ini perlu juga kita syukuri, ya, karena pembicaraan ini terus disampaikan dan pembicaraan ini membicarakan secara ilmiah, gitu ya, bukan dengan gontok-gontokan anarkis. Kita bicara secara ilmiah. Karena itu kami akan menyampaikan, gitu ya, tentang janji Al-Quran bahwa khilafah itu adalah solusi ketika dunia dirundung dengan berbagai macam problem yang tidak terselesaikan seperti saat ini, di mana kesengsaraan menimpa sebagian besar belahan bumi, sebagian besar umat manusia, sedangkan yang menikmati hidup yang mewah hanya beberapa kelompok saja, gitu. Kita mulai dari pertama di surah An-Nur ayat 55 yang kita semua sudah sering baca, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahumul ladzir tadallahum
wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Jadi Allah sudah menyampaikan wa'adallahu alladziina amanu minkum. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kamu. Wa amilus solihat, dan tentunya yang imannya beneran, yang taat, beramal soleh, bertakwa, perintah Allah ditegakkan, yang dilarang dijauhi. Kalau kondisi seperti itu terjadi, la yastakhlifannahum fil ard, Allah pastikan mereka akan dijadikan pemimpin yang memimpin bumi ini. Ya. Nah, di mana ayat ini asbab nuzulnya kan para sahabat itu menanyakan pada Nabi, Nabi kapan kondisi susah ini akan selesai? Karena waktu itu tadi para sahabat yang beriman tertindas. Ya, jadi kondisinya begitu, asbab nuzulnya ini. Kemana-mana tidak bisa nyaman, ya. Bahkan mereka harus membawa senjata dan sebagainya waktu itu. Makanya kemudian Allah turunkan ayat ini sebagai solusinya. Ya, jadi di sini jelas disebutkan ketika beriman maka dijadikan sebagai khalifah. Dan jelas di tafsir-tafsir disampaikan, termasuk di tafsir Al-Qurtubi, bahwa ayat ini mencakup tentang 4 khalifah yang menggantikan Rasulullah Muhammad SAW, di mana jelas disebutkan tadi wala yumakkinanna lahumud dinahumul ladzi irtadalahum, akan kami teguhkan agama yang telah Allah ridhoi ini. Jadi kita itu kan sering ya pengen kapan agama ini diamalkan sempurna. Makanya kalau agama ini diamalkan sempurna, ya berarti ada khilafah. Kalau tidak ada khilafah tidak bisa. Jadi di sini jelas disampaikan oleh ayat langsung jelas seperti itu, dan bisa dicek di kitab-kitab tafsir, termasuk tadi saya sampaikan di kitab tafsir Al-Qurtubi. Jadi ya, jadi jelas. Dan kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, kondisi yang asalnya banyak ketidakamanan, kesusahan, ketakutan seperti saat ini, ya. Orang takut gak bisa mencukupi anaknya, ya sampai banyak yang ibu-ibu bunuh diri ngajak anaknya, ya, dan banyak sekali kasus-kasus yang lainnya. Dan ketakutan-ketakutan ini akan selesai dengan apa? Yakni dengan tegaknya agama ini. Dan tegaknya agama tidak bisa kecuali dengan khilafah. Jadi jelas bisa dicek di kitab tafsir. Kalau kita bicara tentang Al-Quran dan tafsir Al-Quran, maka jelas khilafah itu disebutkan di sana. Ya, makanya di sini kita menyampaikan ini hanya menegaskan saja. Insya Allah masalah ini sudah selesai sebenarnya. Mayoritas umat sudah memahaminya. Tapi ini perlu kita tegaskan lagi biar tidak ada yang ragu, gitu ya. Biar tidak ada yang ragu. Dan penafsiran ini diperkuat di surah Shad, ya, di mana Allah berfirman kepada Nabi Dawud, ya Dawud, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, sungguh kami menjadikanmu khalifah di bumi ini. Jadi Nabi Dawud disebut khalifah. Ya, jadi yang mengatur bumi ini. Mengatur dengan apa? Fahkum bainan nasi bil haq. Namanya khalifah, maka terapkan hukum, aturlah manusia dengan kebenaran, dengan al-haq, dengan agama Allah. Jadi jelas, Pak, ya. Jadi kalau kita ingin menegakkan agama Allah, ya tidak ada lain pasangannya, ya, dengan seorang khalifah. Dan telah sepakat para sahabat, nah, nanti insya Allah disampaikan oleh pembicara, saya hanya akan menyampaikan dari Al-Quran. Jadi jelas, ya, ini. Dan dilarang wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu? Selain kebenaran, selain agama Allah, itu namanya hawa. Ya, dan pasti fayudilluka an sabilillah. Nah, ini jelas. Kalau mengikuti hawa akan membuatmu sesat, tidak bisa lagi mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata khalifah sudah jelas banyak di dalam Al-Qur'an dan maknanya untuk penerapan agama Allah, ya. Dan itu yang sudah juga dilakukan oleh para sahabat.
Dan untuk di hadis banyak sekali berserakan, tapi saya cuma mau ngambil satu saja yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ketika Rasulullah menyampaikan kanat Banu Israel tasussuhumul anbiya. Bani Israel itu selalu dirawat oleh para nabi. Jadi istimewa Bani Israel itu, Pak. Makanya nabinya sampai 124.000 lebih nabi di Bani Israel saja. Jadi kullama halakan nabiyu, setiap ada seorang nabi meninggal, khalafahu nabi, diganti seorang nabi. Nah, terus Nabi mengatakan, wa innahu la nabiyya ba'di, tapi sayangnya sesudahku enggak ada nabi lagi. Nah, terus yang ada apa? Satakunu khulafa, yang ada para khalifah. Ya, jelas ya, tadi setelah Nabi meninggal, para sahabat ada khalifah Abu Bakar, ya, ada khalifah Umar. Nah, itulah yang akan tadi memberikan jaminan terterapkannya agama dan akan terjadi kebaikan di seluruh dunia. Dan itu sudah terjadi, sudah terbukti. Ya, dan ini tidak cukup hanya beliau saja berempat, tapi juga para khalifah sesudahnya, dan masih ada lagi, akan ada janji lagi. Makanya tadi akan ada khalifah, ya, fayak surun, dan jumlahnya akan banyak, tidak hanya 4 ya, tidak hanya dalam waktu 30 tahun saja dan sebagainya, banyak sekali hadisnya, dan tentunya sudah cukup pembahasannya. Kenapa? Sudah berserakan dan kita siap membahasnya kapanpun, dimanapun, karena kitab-kitabnya masih ada dan sangat terang. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi tidak ragu lagi, dari Al-Quran dan hadis telah dijelaskan bahwa solusi keruwetan problem bumi saat ini, dunia saat ini, hanya dengan khilafah. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Abdul Aziz yang telah menyampaikan materi tentang khilafah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin ayyuhal ulama wal fadhil rahimakumullah, serta para pemirsa channel YouTube Dakwah Kiri yang berbahagia. Kita akan lanjutkan kembali menyimak kalam minal ulama yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Adam Khalil Al-Bantani yang akan menyampaikan tentang khilafah menurut fuqaha. Kepada Al-Mukarram Kiai Adam Khalil Al-Bantani, falyatafaddal mashkura. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Shadaqallahul azim. Hadratil muhtaramin, para kiai, para ulama, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu acara yang sangat penting. Suatu acara yang ini sangat menentukan terkait dengan
bagaimana masa depan umat Islam, yakni terkait dengan bisyarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di akhir zaman nanti akan tegak kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Kenapa demikian? Karena meskipun sudah sangat jelas sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Abdul Aziz di dalam Al-Qur'annya, di dalam sunnahnya, sudah sangat jelas dalil-dalil yang menunjukkan dan juga kabar-kabar terkait dengan peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Tetapi tidak sedikit orang yang kemudian berupaya membuat umat ini ragu. Tidak sedikit orang yang membuat umat tidak percaya. Padahal sudah jelas. Sudah jelas dalilnya. Baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, oleh karena itu maka tentu saja kita tidak boleh menyerah untuk terus mengampanyekan ini. Untuk terus mendakwahkan ini. Kenapa demikian? Karena dari sisi realitas tentu kita saksikan di saat sekarang ini bagaimana syariat Islam itu tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dilaksanakan secara kafah, secara keseluruhan tanpa adanya khilafah itu. Oleh karena itu maka kita harus terus menjelaskan kepada umat. Dan sebenarnya ini bukan suatu ajaran yang baru. Bukan suatu ajaran yang dibuat-buat. Bukan doktrin-doktrin yang tidak ada dasarnya. Kita ini hanya menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Makanya di kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pendapat para ulama ya, terkait dengan wajibnya khilafah ini. Jadi kalau ada seorang kiai ya, yaitu beliau menulis ya, Kiai Syamsuddin Ramadan An-Nawi itu menulis sebuah buku yang cukup tebal. Hampir sekitar 300 halaman. Di situ khusus ditulis pendapat para ulama yang terdapat di dalam kitab kuning yang menjelaskan tentang wajibnya khilafah. Judulnya Panduan Lurus Memahami Khilafah dalam kitab kuning. Ya. Jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi gitu loh untuk tidak yakin dan tidak memperjuangkan. Nah, maka di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat para fuqaha ya, terkait dengan wajibnya khilafah. Yang pertama, Al-Hafidh Abu Muhammad Ali ibnu Ahmad ibnu Hazim Az-Zahiri atau dikenal sebagai Imam Az-Zahiri. Beliau mengatakan ittafaqa jami'u ahlus sunnah wa jami'ul murji'ah wa jami'us syi'ah wa jami'ul khawarij ala wujubil imamah wa annal ummata wajibun 'alaiha al-inqiyad li imamin adilin yuqimu fihim ahkamullah wa yasussuhum bi ahkamis syariah allati ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasan najdat minal khawarij. Yang artinya ahlus sunnah. Jadi seluruh mazhab umat Islam bahkan sampai yang dianggap firqah yang termasuk dari 72 golongan itu ya. Misalkan ada khawarij, ada murji'ah, ada syiah, itu semuanya sepakat bahwasanya
umat Islam itu wajib ya untuk terikat dengan seorang imam yang adil, yang di dalamnya ditegakkan hukum Allah ya, di mana mereka kemudian mengurus umat ini dengan hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi artinya apa? Para ulama itu sepakat terkait dengan hal itu. Ya, para ulama tidak ada yang kemudian mengatakan bahwasanya khilafah itu tidak wajib ya, dengan alasan apapun. Nah, kemudian disampaikan juga bahwasanya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, beliau wafat tahun 1360, menegaskan bahwa para imam mazhab yang 4 telah bersepakat bahwa imamah atau khilafah, karena imamah dan khilafah ini adalah sinonim ya. Jadi kalau disebut imamah ya khilafah, disebut khilafah ya imamah. Itu sudah maklum di dalam kitab-kitab para ulama bahwa imamah atau khilafah itu adalah wajib ya. Ini disampaikan oleh Imam Al-Jaziri di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah juz 5 halaman 416. Jadi kita sampaikan halamannya supaya apa? Diketahui dan bisa dicek secara langsung ya. Kemudian saya kutip lagi ya. Imam Ibnu Hajar Asqalani menegaskan bahwa para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Jadi kalau bukan berdasarkan akal, tetapi berdasarkan syariah, maka berarti sudah tidak ada ruang bagi kita untuk diskusi sebenarnya. Tinggal menerapkan saja. Ya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, di, juz 12 ayat halaman 205. Kemudian para ulama mutaakhirin juga mengatakan bahwa wajibnya khilafah. Ya. Contoh misalkan Syekh Abu Zahra di dalam Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah halaman 88. Kemudian Dr. Diauddin Al-Rais Al-Islam wal Khilafah halaman 99. Abdul Qadir Audah Al-Islam wa Audauha As-Siyasah halaman 124. Ya, pendapat ulama terdahulu terkait dengan khilafah juga dijelaskan oleh ulama mutaakhirin Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah. Kemudian Dr. Mahmud Al-Khalidi di dalam Qawaid Nidhamul Hukmi fil Islam halaman 248. Bahkan bukan hanya ulama-ulama Timur Tengah, ulama Nusantara pun ya juga menjelaskan tentang wajibnya khilafah. Mereka adalah beliau adalah Sulaiman Rasyid di dalam kitab Fikih Islam ya, yang terbilang sederhana. Ya, di situ ada bab tentang khilafah, kewajiban menegakkan khilafah, bahkan bab tentang khilafah juga pernah menjadi salah satu materi di buku madrasah aliyah. Ya, jadi bisa dicek mungkin ya sekitar tahun-tahun antara 90 2000 ya, itu masih ada tentang sistem pemerintahan Islam itu adalah khilafah. Nah, jadi oleh karena itu sebenarnya dan baru hilang itu sekarang gitu loh. Ya. Jadi hilang itu sekarang bahkan diserang sedemikian rupa. Nah, jadi oleh karena itu berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah tadi sudah jelas, kemudian berdasarkan para pendapat para ulama juga sudah jelas. Oleh karena itu kita tidak boleh ragu lagi untuk terus berjuang menegakkan khilafah. Persoalan kemudian di saat ini masih ada tantangan, itu adalah memang insya Allah untuk memperbanyak pahala kita di dalam memperjuangkannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Kiai Adam Khalil Al-Bantani yang telah menyampaikan tentang khilafah di mata para fuqaha.
Ayat ulama, hadirin, para kiai, para ulama, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah, serta para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan melalui live streaming channel YouTube Dakwah Giri. Kita akan simak kembali materi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Miftahul Khair yang mengambil tema tentang menegakkan khilafah dengan metode kenabian, fikriyah, sia-sia, la madiyah. Kepada Al-Mukarram Kiai Miftahul Khair, falyatafaddal mashkura. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para kiai, para ustadz dan hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita karunia yang begitu besar. Dan yang kedua kalinya, mari kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita petunjuk, yaitu dinul Islam. Para kiai, para ustadz, mungkin saya sedikit mengambil istilah dari kiai sejuta umat. Kalau ada mutiara yang paling mahal, intan yang paling berharga, itu tidak lain ketika kita itu diberikan oleh Allah nikmat iman dan juga diperkenalkan oleh Allah tentang Islam. Kalau kita mempunyai harta, kalau kita mempunyai keluarga, kalau kita mempunyai fasilitas dunia yang megah, itu tidak ada bandingnya dibandingkan ketika Allah memberikan keimanan dan juga kita diperkenalkan Islam ini. Pertama, tadi sudah disampaikan pemateri yang pertama dan yang kedua tentang khilafah dan juga wajibnya untuk menerapkannya. Persoalan sekarang ini memang sangat ruwet, Pak. Kata Pak Presiden itu ruwet. Dan solusinya nggak ada kecuali Islam. Coba. Kriminal demi kriminal itu setiap hari kita jumpai. Kalau kita mendengarkan radio, tiap hari ada pencurian, Pak. Baik mobil dan motor itu tiap hari. Ini di Jawa Timur. Belum di Indonesia, belum di dunia. Persoalannya
Kenapa ini terjadi? Karena Islam ini yang salah satu solusi utama tidak diterapkan dalam kehidupan kita ini. Makanya khilafah ini benar-benar harus kita perjuangkan. Tidak ada kata yang lain kecuali untuk memperjuangkan syariat Islam ini. Itu hanya pencurian. Bukan hanya, kalau pencurian itu banyak sekali kasus pencurian. Belum lagi pembunuhan. Yang terupdate sekarang itu apa? Polisi, tembak polisi. Yang sebelumnya didahului pelecehan seksual. Ini yang miris. Kita mendengar aja miris. Apalagi kejadian terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Maka jalan satu-satunya tidak lain. Kita harus terapkan syariat Allah. Khilafah minhajin nubuwah. Maka bagaimana untuk menegakkan itu? Maka kita harus mendakwahkan. Ada 3 pilar yang wajib kita harus terapkan. Yang pertama, ini adalah seruan Allah, panggilan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada al-khair. Apa itu? Islam. Tugasnya apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Sebelum saya teruskan, mungkin kita bisa merenungkan ayat ini. Pertama, Islam. Kita harus mendakwahkan Islam ini. Yang kedua, kita harus bisa mengajak manusia itu untuk apa? Untuk berbuat baik. Yaitu melaksanakan syariat Allah tadi. Dan juga yang kedua, mencegah. Pencegahan ini, Pak, tidak hanya kita menyeret orang supaya tidak melakukan kejahatan, tapi ada solusinya. Kenapa orang itu mencuri? Kenapa orang itu merampok? Kenapa orang itu melaksanakan atau membunuh itu? Ada solusinya. Dan kembali tadi, Islam harus diterapkan dalam kehidupan kita. Jadi ada segolongan umat, kelompok, yaitu yang paling bisa mengendalikan adalah pemerintahan. Makanya Islam menuntut kita untuk menegakkan khilafah tadi. Selain itu tidak ada. Pak Lurah, Pak RT tidak bisa menerapkan. Harus semua ya, negara-negara itu bergabung untuk menegakkan. Dan kita sebagai umat untuk mendakwahkan, karena ini belum tegak. Makanya kita dakwahkan terus mendakwahkan tentang khilafah itu. Yang pertama. Yang kedua, tiga karakter dakwah yang harus dimiliki para pengembannya. Yang pertama,
adalah fikriyah, intelektual, politis, atau siasi. Yang ketiga, tanpa kekerasan. Yang kedua ini menarik. Para kiai, para ustadz. Kalau sekarang ada satu jamaah kelompok dakwah yang memperjuangkan khilafah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang didakwahkan Rasulullah, itu sangat mencederai ajaran Islam itu sendiri. Contoh, khilafah, menegakkan khilafah dengan pemaksaan. Ini yang tidak ada dalam kamus dakwah Rasulullah itu. Dan juga sikap ngapunten, keamanan juga itu. Masa panci bisa teror, itu kan bahaya itu. Bom panci, bom buku itu enggak ada itu. Akan tetapi ini dibesar-besarkan. Untuk apa? Untuk menenggelamkan dakwah khilafah. Yang terakhir, yang mungkin kita menjadi renungan buat kita semua, bahwa dakwah khilafah itu adalah dakwah yang elegan. Bagaimana umat Islam ini sadar bahwa ada cengkeraman kaum kafir penjajah yang senantiasa meracuni pemikiran-pemikiran kita. Maka ketika tiga hal itu kita jadikan patokan untuk dakwah tentang khilafah, insya Allah Allah berikan kemenangan dan dekatnya janji Allah, yaitu tegaknya syariat Allah, khilafah bin haji nubuwah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Miftahul Khair. Kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan. Hadirin ayyuhal ulama wal fadhil rahimakumullah. Kita akan simak materi berikutnya, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Farhan Abdul Hamid yang akan menyampaikan tentang faktor-faktor kekuatan negara khilafah. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Farhan Abdul Hamid, falyatafaddal mashkura. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada para bapak alim ulama, juga peserta Multaqo Ulama Aswaja Gresik yang saya muliakan, dan juga hadirin semuanya yang saya muliakan.
Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersama-sama melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam ini telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam ini kita bisa melaksanakan Multaqo Ulama Aswaja Gresik Kasepuhan. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan ini menambah semangat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dengan hidayahnya. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan juga para alim ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di saat ini banyak masalah di tengah-tengah kehidupan kita ini yang tidak bisa diselesaikan, lantas masalah itu ada, datang lagi masalah yang baru, sehingga masalah itu menumpuk, tidak bisa terselesaikan. Kenapa itu terjadi? Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam ini kita akan bahas terkait dengan beberapa faktor yang menyebabkan negara khilafah adalah merupakan negara yang terkuat. Kenapa negara khilafah disebut dengan negara yang terkuat? Karena negara khilafah adalah berlandaskan ideologi Islam. Ideologi yang sangat kuat. Ideologi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, yaitu disebut dengan ideologi wahyu. Dan ideologi itu adalah mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Makanya ketika masalah itu terjadi di tengah-tengah kehidupan, ideologi Islam adalah mampu menyelesaikannya, sehingga tidak sampai masalah itu menumpuk. Karena menumpuk banyaknya masalah yang belum terselesaikan, akan muncul masalah baru, sehingga masalah-masalah yang lama hilang tanpa diselesaikannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Al-Quran menyampaikan, wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasulih. Bila terjadi permasalahan atau ada masalah di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya adalah merupakan landasan bagi kita yang mampu menyelesaikan kehidupan kita. Dan itu adalah merupakan modal dasar bagi kuatnya negara khilafah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kuatnya negara khilafah karena umat Islam memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, baik
dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Dari segi jumlah umat Islam luar biasa banyaknya. Kurang lebih 1,5 miliar. Itu adalah merupakan aset bagi kuatnya negara khilafah. Dan tidak hanya banyaknya jumlah saja, akan tetapi banyak umat Islam yang punya kemampuan, punya sumber daya yang sangat luar biasa banyaknya. Sehingga itu juga bagian dari kuatnya negara khilafah. Tidak hanya itu saja. Faktor-faktor yang menyebabkan kuatnya negara khilafah. Juga banyaknya tentara kaum muslimin yang berada di berbagai negeri Islam. Itu pun merupakan aset. Itu pun merupakan bagian dari kekuatan negara khilafah. Sehingga ketika khilafah itu tegak, akan menjadi negara adidaya. Akan menjadi negara yang kuat. Karena didukung oleh berbagai hal. Kemudian yang terakhir adalah negara yang kuat atau negara khilafah itu bisa disebut dengan negara yang kuat karena punya sumber alam yang melimpah di negeri-negeri kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan, memberikan sumber alam yang melimpah, sehingga itu adalah menopang kekuatannya negara khilafah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Alhamdulillah, kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Farhan Abdul Hamid. Hadirin para ulama yang dimuliakan oleh Allah serta para pemirsa yang berbahagia, kita akan simak penyampaian ulama berikutnya, yakni yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Abdul Arham, yang akan menyampaikan tentang perkembangan Islam di Nusantara tidak lepas dari pengaruh khilafah sebagai negara kuat. Kepada Al-Mukarram Kiai Abdul Arham, falyatafaddal mashkura. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah. La yusrifu asu illallah. Bismillahi masyaallah. Kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadratul Muhtaramun, para alim, para kiai yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, khususnya kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan kegiatan multaqa ulama Aswaja Gresik Kasepuhan yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan di dalam kehidupan ini. Hadratul Muhtaramun rahimakumullah, pemirsa dakwah Giri dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah telah kita dengarkan dari pemateri yang mana pada kesempatan kali ini sudah kita dengarkan bagaimana para pemateri telah menyampaikan kewajiban mendirikan khilafah dari sudut pandang atau yang mana itu diambil dari Al-Quran. Termasuk juga bagaimana kewajiban menegakkan khilafah itu juga ditinjau dari hadis. Dan juga bagaimana tadi juga kita dengarkan, kita bagaimana di dalam kehidupan ini untuk menegakkan khilafah itu ada cara-cara yang memang harus kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini, tentu kita memahami bahwa Islam yang dengan khilafahnya kita tahu bahwa Islam itu pernah berjaya, pernah berkuasa sampai 13 abad. Dan ini bisa kita ketahui atau bisa kita lihat di dalam sejarahnya, diawali bagaimana ketika masa nubuah yang itu bagaimana Rasulullah secara langsung memimpin umat ini dengan Islam. Kemudian dilanjutkan Khulafaur Rasyidin. Kemudian di situ juga ada Bani Umayyah, kemudian juga Bani Abbasiyah, kemudian sampai ke Turki Utsmani yang akhirnya khilafah itu runtuh pada tahun 1924. Periode yang lama tersebut
kita mengetahuinya bahwa di situ bagaimana ketika Islam itu berkuasa, kesejahteraan didapatkan oleh umat Islam, bahkan oleh umat ghairul Islam. Kita ambil contoh. Bagaimana dulu ketika Spanyol atau yang dulu dikenal dengan Andalusia, ketika ditaklukkan Al-Walid, Khalifah Al-Walid pada masa Bani Umayyah dengan panglimanya yaitu Tariq bin Ziyad. Pada waktu itu sebelum Islam menaklukkan rakyat yang ada di sana itu terdolimi oleh pemimpin mereka. Tapi setelah Islam berkuasa di sana, mereka menjadi orang-orang yang terlindungi. Bahkan kita tahu bahwa pada waktu itu Spanyol menjadi pusat peradaban dunia. Kenapa? Karena Islam di situ. Terus kita ingin melihat kembali ketika pada waktu itu Islam bisa masuk ke daratan Eropa dan bisa mensejahterakan rakyat yang ada di sana. Bagaimana dengan negara kita? Bagaimana negara kita Indonesia yang dulu terkenal dengan Nusantaranya? Apakah di sana ada jejak-jejak khilafah? Sehingga dengan adanya khilafah itu, negara ini, negara yang kita sebut dengan Nusantara pada waktu itu, menjadi negara yang baik, negara yang mana bisa terbebas dari penjajahan, atau juga bahkan dakwah Islam itu bisa berkembang di negeri ini. Nah, tentu kita menyadari bahwa jejak-jejak khilafah yang ada di Nusantara ini tidak bisa kita elakkan. Jejak-jejak khilafah di Nusantara ini ada. Dan keberadaannya itu dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Satu contoh terkait dengan bagaimana dulu ketika Aceh yang diserang oleh Portugis. Nah, disitulah tentara khilafah mengirimkan pasukannya untuk membantu Aceh dari serangan Portugis tersebut. Itu terjadi pada masa Sultan Alauddin, dari ayat Shah di situ. Jadi Sultan ini mengirim surat yang pada waktu itu Turki Utsmani dipimpin oleh Sulaiman Al-Qanuni. Nah, isi surat itu ya memang meminta bantuan kepada Turki Utsmani. Ini terjadi pada abad ke-16. Di sisi lain terkait dengan masalah dakwah, kita telah mengenal bagaimana Wali Songo yang ada di negara kita ini, yang ada di Nusantara ini. Harus kita pahami bahwa Wali Songo yang berdakwah ini itu adalah utusan pada masa kekhilafahan Turki Utsmani pada waktu itu. Nah, dengan dakwah tersebut, bagaimana Islam itu bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, ini menjadi bukti
bahwa khilafah itu telah memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita yang ada di Nusantara ini. Karena itu, ketika saat ini khilafah itu tidak ada, maka kita sebagai umat Islam harus bisa mewujudkan dan berusaha untuk mewujudkan itu bisa tegak kembali. Saya kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Alhamdulillah, demikianlah tadi penyampaian materi dari Al-Mukarram Kiai Abdullah Alham, sekaligus menjadi materi terakhir dari kalam-kalam minal ulama pada malam hari ini. Ayyul ulama wal fadil rahimakumullah. Para ulama, para hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kita akan simak bersama pernyataan sikap dari para ulama pada malam hari ini dalam acara Multaqa Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Kabupaten Gresik Kasipuhan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Fakhruddin Abu Fakhri Al-Mananti. Kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkura. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Press release Multaqa Ulama Aswaja Gresik Kasapuan dengan judul Khilafah di mata fuqaha, negara terkuat di masa depan. Tidak diragukan lagi bahwa dunia saat ini tengah mengalami penderitaan yang sangat parah. Penderitaan itu disebabkan oleh cengkraman dan penjajahan negara-negara adidaya yang berideologi kapitalis. Mula-mula mereka, negara-negara adidaya itu membentuk konsep keluarga internasional atau komunitas internasional atau masyarakat internasional. Lalu atas nama komunitas atau masyarakat internasional tersebut, secara sepihak mereka membuat undang-undang internasional yang diberlakukan atas semua bangsa dan negara. Selanjutnya, atas nama komunitas atau masyarakat internasional dan undang-undang internasional, mereka, negara-negara adidaya itu melakukan penjajahan terhadap bangsa-bangsa atau negara-negara lain. Karenanya penderitaan dan keburukan yang telah mencengkram dunia selama berabad-abad itu harus diatasi. Dan hanya satu saja yang bisa mengatasinya, yaitu negara khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah adalah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di seluruh dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Mendirikan khilafah hukumnya adalah fardu bagi semua kaum muslim di seluruh dunia. Dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban ini sangat banyak, diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sahabat. Dalil dari Al-Quran diantaranya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman,
menyeru Rasulnya, wahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Karena itu putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dan juga di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 9 Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi'u ahwa'ahum waqdarhum antaftinuka amba bima anzalallah ilaik. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya untuk memutuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan juga merupakan seruan bagi umat beliau. Mafhumnya adalah hendaknya kaum muslim mewujudkan seorang hakim atau penguasa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memutuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan. Perintah dalam seruan ini bersifat tegas karena yang menjadi objek seruan adalah wajib. Adapun dalil dari as-sunnah diantaranya adalah apa yang pernah diriwayatkan dari Nabi. Ia berkata, Abdullah bin Umar telah berkata kepadaku, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, man khala ayadan min ta'ati laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjata lahu. Wa man mata wa laisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat kelak tanpa memiliki hujah. Dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat kepada seorang khalifah, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan kepada setiap muslim agar di pundaknya terdapat baiat. Beliau juga mensifati orang yang mati yang di pundaknya tidak terdapat baiat sebagai orang yang mati seperti kematian jahiliyah. Baiat tidak akan terjadi setelah Rasulullah SAW kecuali kepada khalifah, bukan kepada yang lain. Imam Muslim menuturkan riwayat dari atas dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal imamu junnatun yuqatilu min waraihi wa yaqtabihi wa yuqtaqabihi. Sesungguhnya imam atau khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang yang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hazim, aku mengikuti majelis Abu Hurairah selama 5 tahun. Aku pernah mendengar ia menyampaikan hadis dari Nabi SAW yang bersabda, kanat banu Israila tasusumuhumul anbiya kullama halakan nabi khulafa'un nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fatakur. Dahulu Bani Israel diurusi dan dipelihara oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, akan ada para khalifah yang jumlahnya banyak.
Para sahabat bertanya, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi bersabda, penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama saja. Dan berikan kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa saja yang mereka urus. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Muslim juga telah menuturkan riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja yang telah membaiat seorang imam atau khalifah serta telah memberikan genggaman tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya sesuai dengan kemampuannya. Lalu jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaan, maka penggalah lehernya atau bunuhlah orang itu. Semua itu menunjukkan dengan jelas bahwa khilafah memiliki dasar pijakan dalil yang kuat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara itu, para ulama juga menjelaskan tentang urgensitas khilafah dan kewajiban menegakkannya. Al-Alamah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Khaitami Al-Maliki As-Safi'i menyatakan, ketahuilah pula bahwa para sahabat radhiyallahu anhu semua sepakat bahwa mengangkat seorang imam setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib. Bahkan mereka telah menjadikan mengangkat khalifah itu sebagai kewajiban paling penting. Sebagai kewajiban paling penting mereka ketika mereka lebih sibuk dengan proses pemilihan dan pengangkatan khalifah daripada memakamkan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan mereka dalam menentukan penentuan siapa yang menjadi khalifah tidak menghapus ijma' sahabat yang telah menyebutkannya. Al-Hafidh Ibnu Abu Muhammad Ali bin Ahmad Ibnu Hazim Ad-Dakhiri berkata, Ahlu Sunnah seluruh Murja'ah dan seluruh Khawarij sepakat atas wajibnya imamah, dan bahwa sesungguhnya umat Islam itu wajib atasnya untuk terikat dengan seorang imam yang adil, yang di dalamnya ditegakkan hukum Allah, serta mengurus mereka dengan hukum-hukum syariat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan syariat tersebut, yang mengejutkan firqah Al-Najjad dari kalangan Khawarij juga menyetujuinya. Itulah daulah khilafah Islamiyah yang merupakan wa'dun minallah, janji dari Allah, dan busrah Rasulullah serta kabar gembira dari Rasulullah. Itulah daulah khilafah Islamiyah yang akan menjadi daulatul ula, negara adidaya di masa mendatang, yang akan mengatasi penderitaan dunia, lalu mewujudkan rahmatan lil alamin, rahmat, kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan bagi semua. Maka hendaklah kaum muslimin memperjuangkan tegaknya khilafah yang merupakan takjul buruj atau mahkotanya kewajiban, dengan mengikuti dan menyesuaikan metode yang telah diteladankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bersifat fikriyah, siyasiyah, al-madiyah, la madiyah, dengan tidak dengan kekerasan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Afif Fakhruddin Al-Mananti yang telah menyampaikan pernyataan sikap para ulama dalam agenda Multaqa Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Gresik Kasibuan pada malam hari ini. Ayyuhal ulama ala fadhil rahimakumullah, dan para hadirin serta para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi kalam-kalam minal ulama yang telah kita simak bersama, dan akhirnya saya sebagai pemandu acara dari kalam minal ulama mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian acara ini akan saya serahkan kepada MC, kepada Ustadz Mukhtar. Falyatafaddal mashkur. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Khosyin yang telah memandu kalimah minal ulama, dan juga ucapkan terima kasih kepada seluruh ulama yang telah memaparkan materi-materinya. Terus selanjutnya menginjak acara yang terakhir, yakni doa penutup yang akan disampaikan oleh Yai Muhammad Mansur. Kepada beliau kami haturkan. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat para alim ulama, seluruh jamaah kaum muslimin yang kami hormati, terlebih dulu sebelum kita mulai doa, terlebih dulu kami sedikit akan menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan kami untuk memimpin doa di majelis yang mulia ini, yang mana di majelis yang mulia ini kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendengungkan khilafah, yang mana saya kenal dari awal mulai kami dikenalkan sejak adanya MUN di Jakarta beberapa tahun yang lalu sampai saat ini, detik ini kami masih terinspirasi dengan adanya Multaqal Ulama. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan jenengan semuanya yang rawuh yang hadir ini, karena dengan adanya selalu kita bertemu setiap waktu atau setiap saat, seakan-akan kami ini tidak akan henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimatul haq, yaitu dinul Islam dengan khilafah. Untuk itu mari kita tundukkan hati kita yang tulus ikhlas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh para pemateri tadi senantiasa dijabai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biridhaillah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa min sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Fattah, Ya Salim, Ya Alim.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbahu shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghaniman min kulli birri wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwan hisab. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma lakal hamdu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna bah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Dengan dibacakannya doa, maka berakhirlah acara Multaqa Ulama Aswaja Gresik Kasepuhan pada malam hari ini. Kami sebagai pembawa acara tentunya banyak kekurangan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير الخلق كلهم